Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita semuanya dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beruntaikan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya nyantri kita setiap malam Ahad. Insyaallah kita berusaha istiqomah mengisi kehidupan yang masih diberikan Allah kepada kita. Baik, ini informasi bahwa saya punya majelis di YouTube, Majelis Studi Dakwah Terapan Center dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Sudah banyak yang saya upload. Nah, jadi caranya di YouTube itu tulis dulu Ustadz Arifin Purba Official. Nah, setelah itu di belakangnya sambung dengan kata-kata atau tulisan cara menghitung harta waris. Baru di enter, nanti keluar tentang harta waris. Aku mau mencari mencari tentang hablum minallah. Tambahkan hablum minallah. Di enter nampak hablum minallah. Kira-kira mau cari masalah apa? Nah, tambahkan di belakang official. Baru di enter, insya Allah akan terlihat dia dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Tapi Ustadz agak panjang, nggak apa-apalah panjang. Nanti kalau udah setengah agak capek, di stop dulu, nanti dilanjut lagi bisa. Iya, nggak jadi masalah. Ya, jadi bisa jadi karena panjang itu supaya lengkap dia. Dan saya tidak tertarik saya bikin video cuma 2 menit, 3 menit, itu nggak mendidik dia. Nggak mendidik. Nah, jadi harus lengkap dia. Oke, itu ya. Tapi jangan lupa subscribe, like and share serta komen. Mudah-mudahan itu semua menjadi sedekah jariah yang pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Besar sekali pahalanya, insya Allah. Hakul yakin. Oke, taib ya. Nah, jadi sebagai pengantar dalam hidup ini ada 2 jalan pilihan yang Allah berikan. Nah, sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepada manusia itu 2 jalan pilihan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi hidup ini milih. Bukan pasrah, milih. Karena kita dikasih akal, dikasih kolbu, diutus Nabi, diturunkan kitab suci. Nah, kemudian juga Allah berfirman, Inna hadaina hussabil imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkannya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Nah, jadi pilihan. Mau bersyukur atau mau kufur. Nah, dipersilakan. Tapi nanti di akhirat ada pertanggungjawaban. Juga firman Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Nah, jadi sekali lagi pilihan. Yang mau ikut pengajian, silahkan ikut pengajian. Yang tidak ikut pengajian, silahkan tidak ikut pengajian. Nah, jadi bukan takdir ya, pilihan. Apa yang kita pilih, itulah yang akan kita dapatkan nanti di akhirat kelak. Kalau yang baik kita pilih, Allah kasih yang baik. Tapi kalau yang buruk dipilih, Allah berikan yang buruk. Nah, itulah sunnatullah yang Allah jadikan atau yang Allah berikan, tawarkan kepada kita manusia khususnya. Baik. Nah, begitu juga mau ke surga dan mau ke neraka. Di dunia ini kita disuruh milih,
Ya. Kata Nabi, "Wa man salaka tariqan yaltalbisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tuh, seperti ini kita thalabul ilmi, ya. Suami thalabul ilmi, istri thalabul ilmi, anak-anak thalabul ilmi. Ustaz, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Sebentar kalau gitu ya, nggak ada suaranya. Ada nggak? Sekarang ada. Tadi sempat berhenti waktu mungkin apa pas Pak Ustaz diam ya. Oh iya, insya Allah ada ya. Ini soalnya. Jadi bingung. Loh, kok selain keluar nggak ada suara. Baik. Baik, lanjut. Nah, jadi ada suaranya ya. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan bahwa tema yang akan kita kaji adalah sholat zahir dan sholat batin. Bagian pertama, ya, sholat zahir dan sholat batin. Ini kita akan masuk ke dalam sholat ke depan. Langsung kita masuk ke dalam sholat. Tapi kita kaji tentang garis besarnya dulu. Baik ya. Nah, setiap ibadah pasti ada sisi zahir dan pasti ada sisi batin. Itu setiap ibadah itu. Oke. Nah, ibadah zahir atau ibadah fisik adalah tindakan nyata yang terlihat seperti sholat, berpuasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, dan berzikir dengan lisan. Itu namanya ibadah zahir, kelihatan. Nah, ibadah batin atau ibadah kolbu adalah amalan jiwa yang mendasari tindakan, meliputi keimanan mengenal Allah, keikhlasan melakukannya berdasarkan kemurnian niat dan akidah, tawakal berserah diri hanya kepada Allah, sabar dan syukur menerima qada dan qadar Allah, khauf dan roja takut akan murka Allah dan berharap rahmat Allah. Kemudian pembersih kolbu, menghilangkan segala penyakit batin. Nah, inilah ibadah batin. Jadi ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Dua-duanya ini harus dijaga, harus dirawat, harus dipupuk supaya sempurna ibadah kita. Baik ya. Nah, pentingnya keseimbangan antara ibadah zahir dan ibadah batin. Ya, kita lihat. Batin adalah penggerak zahir. Apa yang tersimpan dalam kolbu kita akan terpancar melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Jadi bagaimana tingkah laku, bagaimana perbuatan, itulah cerminan batin kita. Hati-hati itu. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada orangnya temperamen, berarti batinnya masih kosong, masih kotor, masih dikuasai oleh hawa, masih dikuasai oleh asyaiton. Tuh. Nah, kemudian kualitas ibadah. Ibadah batiniah seperti tafakkur seringkali dianggap lebih utama daripada ibadah fisik semata. Namun keduanya harus sejalan. Harus sejalan. Ya nggak boleh kita tafakkur aja, zikir aja. Nah, kita juga zahirnya harus bekerja. Ya, harus melakukan tindakan-tindakan. Nah, kemudian kesempurnaan. Ibadah yang sempurna adalah yang memenuhi rukun lahir. Seperti syarat, rukun, serta pembatalnya. Dan batin, kehadiran jiwa. Jadi ibadah sempurna itu syarat-syarat secara zahir disempurnakan, syarat rukunnya. Kemudian kehadiran jiwa, batinnya disempurnakan. Barulah dia ibadahnya sempurna. Oke. Begitu juga dosa. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Penting untuk menghindar ya dari dosa zahir atau perbuatan anggota tubuh. Dan juga menghindar dari dosa batin, penyakit-penyakit kolbu seperti riya, hasad, ujub, dan lain-lain. Nah, jadi ada dosa zahir, ada dosa batin. Harus kita waspadai itu dua-duanya. Nah, kemudian
Batin yang bersih adalah syarat mutlak agar ibadah zahir diterima Allah. Kalau nggak bersih batinnya, nggak diterima ibadah zahirnya. Nah, kemudian tanpa aspek batin, ibadah zahir berisiko menjadi sekedar rutinitas fisik tanpa makna spiritual yang mendalam. Kalau batinnya kosong, kalau batinnya nggak bersih, jadi ibadahnya ya ibadah sekedar sekedar rutinitas, sekedar olahraga. Kalau dia sholat, kalau dia puasa ya sekedar nggak makan nggak minum gitu aja. Kenapa batinnya nggak ikut puasa? Batinnya nggak diberesin begitu. Oke, nah sebaliknya pengakuan ibadah batin tanpa bukti amal zahir dianggap tidak lengkap dalam syariat Islam. Jadi intinya harus seimbang dia, zahir dan batin. Termasuk dalam hal ini adalah sholat yang kita tegakkan. Oke ya, makanya Allah berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dialah Allah dengan setiap sesuatu maha mengetahui. Nah, jadi tentang zahir batin ada disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Baik, lanjut. Banyak orang yang beribadah secara zahir sukses, ya, sukses sekali, puasa Ramadannya full, sholat berjamaahnya full, baca Qur'annya full, ya sering khatam, umrohnya tiap Ramadan, hajinya 10 kali, hebat zahirnya, ya. Namun ini dia, batinnya gagal. Batinnya gagal, dia tidak menjaga batin, nggak mengelola batin, karena jarang dia kaji tentang batinnya. Ya. Termasuk sholat. Jadi sholat itu diperintahkan Allah, aqimus sholat li zikri, tegakkan sholat untuk ingat aku. Nah, ingat di sini kan artinya batin, pikiran kita ingat, jiwa kita ingat. Tapi kenapa ketika sholat yang diingat itu justru selain Allah? Ingat kerjaan, ingat kompor belum mati, ingat air belum dimatikan, ingat pintu belum dikunci, dan sebagainya. Kenapa itu bisa masuk? Nah, jadi sisi batinnya itulah yang kurang kita waspadai. Nah, kita ke depan akan kita kaji zahir dan batin terkait dengan sholat ini, insya Allah. Pelan-pelan, ya. Oke, jadi mari kita lihat petanya dulu ini. Ada sholat zahir, ada sholat batin. Apa maksudnya ini, Ustadz? Sholat zahir adalah ibadah fisik yang terlihat mengikuti aturan ilmu fikih yang ketat. Nah, itu dia. Jadi zahirnya itu harus betul-betul sesuai dengan ilmu fikih terkait dengan sholat, ya, harus ketat dia, nggak boleh sembarang, nggak boleh asal sholatnya. Kebanyakan selama ini kalau saya perhatikan di masjid-masjid itu, ya kita perhatikan ketika sholat sunnah ya, wah itu luar biasa, nggak ketat mereka. Secara zahir aja udah nggak beres istilahnya, secara zahir ya, dengan patokan-patokan ilmu yang ada. Nah, misalnya dari unsur wudhu yang benar. Nah, itu wudhu yang benar, nanti kita kaji. Menutup aurat yang benar. Menghadap kiblat yang benar. Niat takbiratul ihram, ucapan takbiratul ihram yang benar. Berdiri yang benar. Ruku yang benar. Iktidal, sujud, hingga duduk, ya, dan hingga salam. Itu semua itu secara zahir. Tumakninah, ya. Itu secara zahir harus dipenuhi dia. Nah, fungsinya adalah menggugurkan kewajiban secara hukum. Kalau secara zahir ini udah kita penuhi, maka kita sudah terbebas dari hukum wajib. Tapi kalau zahirnya ini tidak dipenuhi, maka dia belum dikatakan orang
yang sudah menggugurkan kewajiban? Belum. Ya, karena dia belum penuhi sisi zohir dari ibadah sholat itu. Nah, makanya kita mengkaji ini untuk mendalami nanti. Jadi nanti kita akan dalami di sisi zohirnya dulu ya. Dari wudhu, dari istinja, dari tayamum, dan seterusnya. Itu yang akan kita kaji ke depan insya Allah. Ya, dari bacaan dan seterusnya. Nah, itu sisi zohir daripada sholat. Nah, kalau kemudian kita lihat sisi batin, ini ke depan lagi nanti. Ke depan lagi sisi batin, yaitu ruh dari sholat itu sendiri. Yang bersifat esoterik atau tersembunyi yang tidak terlihat secara fisik. Jadi ruhiyah sholatnya itu. Ya, ruhiyah sholatnya itu. Kejiwaan dari sholat itu. Itulah sisi batinnya itu. Nah, kemudian unsur-unsurnya adalah adanya ihsan. Merasakan, melihat, atau dilihat Allah. Kan begitu hadisnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah serasa-rasa engkau dapat melihat Allah. Kalau engkau belum bisa begitu, kata Nabi, rasa-rasailah engkau sedang diawasi oleh Allah. Jadi merasa kehadiran Allah dekat dalam sholat, dalam hidup. Karena merasa diawasi. Dalam diri kita ada raqib atid, CCTV. Atau sering disebut dengan black box kalau dalam pesawat. Itu namanya ihsan, merasa kehadiran Allah dekat dalam hidup, terutama dalam sholat. Itu unsur batin yang pertama, ihsan. Yang kedua adalah ta'zim. Betul-betul kita itu mengagungkan Allah. Bahwa kita ini sadari kita ini lemah. Ketika kita angkat tangan, Allahu Akbar. Itu yang angkat tangan itu bukan diri kita, tapi dengan izin Allah. Makanya kan diajak sholat, hayya 'alas sholat, kita jawab, la haula wa la quwata illa billah. Jadi gerakan kita, bacaan kita, bisa kita melihat, itu bukan punya kita, punya Allah. Makanya kita ta'zim kepada Allah, kita agungkan Allah, kita kembalikan kepada Allah. Itu sisi batin. Nah, sisi batinnya itu dalam sholat. Latihannya nanti akan kita kaji ke depan, nanti ada latihannya dia. Yang ketiga, khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah. Rasa takut. Jadi ketika sholat, ada betul-betul rasa takut. Apalagi membaca ayat-ayat tentang neraka. Ayat-ayat tentang ancaman, siksaan, azab. Ya. Maka di situ namanya khasyah dia. Ada rasa takut. Oleh karena itu ketika imam, ya misalnya kita ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ketika imam membaca ayat-ayat neraka, itu imam menangis, ada rasa takut. Dan kalau kita mengerti maknanya, kita juga akan muncul itu. Akan muncul rasa takut itu. Nah, itu. Jadi kalau udah bisa seperti itu, namanya khasyah. Itu perlu juga ada latihannya, ada riadohnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah roja. Rasa harap kepada Allah. Nah, jadi ada rasa roja dia, ada rasa harap. Ya, dengan sholat ini berharap semoga Allah menerima, berharap semoga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Kalau lagi sholat hajat, kalau lagi sholat taubat, berharap supaya Allah mengampunkan. Itu namanya ada roja dalam kolbu kita, sisi batin ya. Kemudian yang kelima, ihtisab. Nah, jadi batin kita itu harus ihtisab, tidak mengeluh. Kok ngantuk banget ya, kok capek banget ya. Nggak ada itu. Tidak terlintas di pikiran, tidak terlintas di perasaan, tidak terucap di ucapan. Jangan sampai terucap keluhan itu. Kalau ada terlintas, cepat-cepat sadar. Cepat-cepat sadar. Istighfar. Nah, jadi ihtisab itu tidak ada mengeluh dia. Ya, ikut ngaji begini, aduh capek ya. Nggak ada ngeluh. Ihtisab dia. Oke ya. Nah, kemudian yang keenam, tafahum. Nah, ini memahami makna bacaan. Nah, ini nanti ke depan juga ya. Ini yang sudah punya buku terutama ya. Jadi kita nanti menerjemahkan kata per kata dari bacaan sholat, dari takbir sampai salam. Apa yang kita baca, kita pikirkan dan kita resapi maknanya. Nah, itu tafahum namanya. Ya, memahami makna bacaan yang kita baca dalam sholat. Jangan sampai kita sholat seperti burung beo.
Burung beo itu berbicara tapi nggak ngerti dia kata-kata yang dia ucapkan. Dan itu banyak orang Islam yang seperti itu, sholatnya seperti burung beo. Makanya kita mengkaji, kita belajar. Kemudian kita lanjutkan, kita rinci coba. Satu, ihsan, merasa melihat atau dilihat Allah. Ini hadis. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya bahwa engkau menyembah Allah serasa-rasa engkau melihat Allah, serasa-rasa. Ya. Namun jika engkau belum bisa merasa melihat Allah, maka rasakanlah bahwa engkau dilihat Allah. Jadi ilmu rasa, ilmu roso, nah begitu. Ilmu perasaan. Belum bisa merasa melihat Allah, nah rasakanlah engkau dilihat Allah. Dilihat Allah dari segala sudut, dari segala sisi, bukan dari atas saja. Kalau dari atas nanti seolah-olah Allah itu di atas, Allah itu bertempat nanti jadinya. Pokoknya Allah melihat kita dari segala arah, zahir batin kita. Nah, kalau sudah bisa menghadirkan itu sisi batin dari sholat ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Nah, kemudian yang kedua, ta'zim, mengagungkan Allah. Sadari bahwa diri sendiri ini adalah lemah. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tiada upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi kita ini lemah, kita nggak punya kuasa, kita nggak punya upaya. Semuanya itu adalah datang dari Allah. Nah makanya tadi ketika dengar azan, la haula wala quwata illa billah. Oke, kenali bahwa diri kita ini tidak punya kuasa, tidak punya kehendak, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berkata-kata. Semuanya itu punya Allah. Nggak ada yang punya kita. Kalau kita merasa masih punya, kita masih merasa bisa melihat, merasa bisa menggerakkan tangan, merasa bisa mendengar, itu berarti kita mengaku-ngaku yang bukan punya kita, dan itu hukumnya syirik nanti. Bahaya itu. Nah ini secara batin. Jadi sadari bahwa kita ini lemah. Yang melihat itu bukan mata kita, tetapi basornya Allah, Allah letakkan di mata kita. Yang berkata bukan mulut kita, tapi kalamnya Allah. Buktinya orang mati, punya mata dia, tapi nggak bisa melihat, karena udah Allah tarik basornya Allah di situ. Punya mulut dia, nggak bisa ngomong, karena udah Allah tarik kalamnya Allah dari situ. Nah begitupun kita yang masih hidup ini adalah punya Allah. Nah jadi kalau ada kesadaran seperti itu namanya bisa mentakzimkan Allah nanti. Dia kembalikan semua. Itu adalah milik Allah. Saya ini lemah. Saya ini nggak ada daya upaya. Ini sisi batinnya. Ini baru teorinya. Praktiknya nggak semudah itu tentunya ya. Tapi setidak-tidaknya kita tahu dulu lah. Oh begitu rupanya maknanya. Oke. Nah kemudian disebutkan dalam hadis ini ya. Ini tentang tentang azan ini. Jadi apabila muazin mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah atau hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hendaklah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kan harusnya kalau diajak sholat, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat, harusnya ini sami'na wa ata'na, harusnya. Tapi kata Nabi, jangan ucapkan sami'na wa ata'na, tapi katakan la haula wala quwata illa billah. Ini pernyataan bahwa kita nggak punya daya, kita nggak punya upaya, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mendengar, kita nggak bisa berkata-kata, kecuali semua itu punya Allah. Allah titipkan sebentar. Nah ini yang harus kita sadari, sehingga nanti kita betul-betul mentakzimkan Allah, mengagungkan Allah di dalam sholat, maka akan hadir nanti kekhusyuan dan hudur dalam sholat, sisi batin. Oke. Nah kemudian khosyah, rasa takut kepada Allah, disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah taqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun naru rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi dar'i wa la yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Artinya, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Ini misalnya dalam sholat malam itu.
Ya, sholat taubat dia. Sampai air susu kembali ke dalam kambingnya. Dan tidak akan berkumpul debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Jadi kalau ada orang berperang di jalan Allah banyak debu, itu nggak bakal masuk neraka jahanam maknanya. Nah, tapi dengan ada rasa khosyah, ada rasa takut di sana. Ada rasa takut kepada Allah, takut azabnya Allah. Nah, itu. Jadi harus kita tumbuhkan itu supaya sholat kita itu nanti betul-betul secara batin dia itu bisa khusyuk, insya Allah ya. Nah, ini yang ketiga, khosyah. Kemudian yang keempat, roja, harap dan cemas kepada Allah. Allah berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Artinya, dan kami anugerahkan kepada Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap, rogobah, dengan harap, dan cemas, rohbah. Jadi doa itu ada harap cemas, dan mereka adalah orang-orang khusyuk kepada kami. Tidak boleh terlalu pede kita berdoa, tapi tidak boleh putus harap dalam berdoa. Nggak boleh, ya, karena Allah memberi itu ya atas anugerahnya, nggak terpengaruh dengan dengan permintaan kita itu. Semata-mata Allah berikan anugerah tentu kepada orang-orang yang betul-betul secara batin ada rogobah, ada rohbah. Rogobah itu ya harap kepada Allah, rohbah itu cemas. Jadi ada harap cemas. Ya gimana ya kalau kita misalnya mau minta kepada seseorang itu orangnya iya katakanlah di atas kita levelnya. Di atas kita levelnya. Kita mau minta ini, kira-kira dikasih enggak ya? Tapi kan dia orangnya baik loh. Baik kali dia orangnya. Tapi aku minta tapi harap cemas, kira-kira dikasih, ya harapan sih kasih sih. Kalau nggak dikasih, ya pokoknya harus dikasih deh. Akhirnya gitu, harap cemas. Itu. Kepada Allah juga begitu. Namanya rogoban warohaban. Tuh. Nah, ini sisi batin ya, sisi batin. Kemudian yang kelima, ihtisab, tidak mengeluh. Nah, ini seperti hadis yang sering kita baca ketika Ramadan ya. Anna Aba Hurairah hadatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imanan dan ihtisaban, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Begitu juga qiyamul Ramadan. Nah, masalahnya, pertanyaannya, imanan itu apa? Imanan itu adalah tunduk dan taat pada syariat dan diiringi dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ada cinta dia. Nah, seperti ngaji. Ngaji kita ini, ikut Zoom ini, itu harus imanan. Artinya, imanan itu mentaatin syariat. Ini perintah Allah dan Rasul menuntut ilmu ini. Tapi ada cinta, aku cinta pengajian. Kalau enggak ngaji, ada rasa kurang dalam diriku. Aku cinta dengan sholat. Kalau belum sholat, ada yang kurang dalam hidupku. Nah, seperti itu ada rasa kurang, itulah cinta. Karena mencintai syariat, mencintai Allah, mencintai Rasul. Hanya 3 cinta yang boleh ada dalam kolbu kita, dalam diri kita. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta jihad. Enggak boleh yang lain. Lalu kalau cinta keluarga macam mana Ustaz? Boleh, cinta keluarga harus dasari karena cinta kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul memerintahkan kita cinta kepada keluarga. Apalagi cinta sama harta. Itu harus berdasarkan cinta Allah dan Rasul. Nggak boleh ada cinta dalam diri kita selain Allah, Rasul, dan jihad. Jihad itu artinya ya diantaranya itu adalah mempelajari agama Allah, itu termasuk jihad. Oke. Nah, jadi misalnya ya, orang punya motor baru, cantik lah motornya. Ketika di parkiran, dia hati-hati kali.
jangan sampai nyerempet, jangan sampai diserempet. Nanti lecet motor saya ini. Mana belum lunas lagi. Begitu dia tinggal, dia kembali motornya lecet. Marah dia. Siapa yang menyerempet motor saya ini? Waduh, sayang kali ini. Jadi dia merasa tersinggung, merasa kehilangan karena keserempet, kecewa. Itu berarti itu cinta motor masih bersemayam dalam kolbunya. Nah, itu jauh itu dari ihtisab kalau begitu, dari iman. Kalau yang sudah punya iman yang dalam kolbunya itu hanya Allah dan Rasul serta jihad, dia nggak akan mengeluh kayak begitu. Dia tidak akan cemas. Ya sudahlah, namanya juga di parkiran, ya pasti ada aja lah yang hilap. Dan sekalianlah untuk bagi-bagi rezeki kepada tukang poles. Nah, kenapa? Ya udah, itu dengan izin Allah semua. Nah, itu namanya ihtisab imanan seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau ihtisab tidak mengeluh sedikit pun dalam menjalankannya. Nggak ada ucapan, nggak ada terlintas, aduh capek ya, aduh lemes, ya nggak ada itu. Ya kalau memang sudah waktunya, ya kita jalankan dengan ihtisab, tidak mengeluh. Ikutin syariat, cintai Allah dan Rasul. Nah itu, untuk menumbuhkan itulah dalam diri kita itu butuh latihan, butuh proses, butuh ngaji terus. Oke ya, ini sisi dalamnya ya. Kemudian yang keenam, tafahum, memahami makna bacaan-bacaan sholat. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus sholata wa antum sukara, hatta ta'lamu ma taqulun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah ini perintah, ini wajib ini. Ya, jadi kita itu diperintahkan Allah sholat itu harus mengerti makna yang dibaca dari takbir sampai salam. Mengerti, menjiwai. Nah itu dia. Kalau enggak mengerti, enggak menjiwai, maka sisi batin sholatnya itu kosong, hambar dia. Nah makanya ke depan nanti kita akan menerjemahkan bacaan sholat dari takbir sampai salam. Ada semua insya Allah. Nanti ada triknya juga ya insya Allah ya, tapi pelan-pelan. Baik, nah apa rumus kehidupan? Ini bagian akhir ya. Ini kita harus paham rumus kehidupan di dunia ini, supaya nggak salah jalan kita. Sesungguhnya, ini kan disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nih sering kita baca ini ya. Makanya di muka bumi ini harusnya kita harus punya Google Map dari sekarang agar bisa kembali kepada Allah. Kita pasang, kita aktifkan lokasi ya Google Map kita. Kita aktifkan dari sekarang. Nah, kemudian apa itu Google Map yang kita aktifkan? Kita harus pencet dari sekarang tujuan kita adalah ke surga atau jannah. Harus dari sekarang. Harus punya kita tujuan. Nanti aku pengen ke surga sama keluarga. Pasang map. Ya, oke. Nah, kemudian gunakan kompas. Apa kompasnya? Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai Al-Quran Sunnah, jalan. Kalau enggak sesuai, minggir. Nah, itu. Mana yang sesuai dengan Quran Sunnah itu yang kita ikut. Itu kompas. Kalau enggak, nanti nyasar ke neraka dia. Harus punya kompas Al-Quran dan Sunnah. Dengan penjelasan para alim ulama tentunya. Ngaji kita. Nah, kemudian baru kita masuk ke dalam gerbong. Gerbong itu jamaah ya. Nah, maka fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Maka masuklah pada gerbong hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maksudnya ini diantaranya adalah majelis ilmu. Nah ini seperti ini, kita ini sedang mengadakan Zoom ini gerbong, masuk ke gerbong kita. Gerbong pengajian. Nah nanti lewat gerbong ini kita akan jalan. Karena kalau orang nggak masuk gerbong, artinya dia nggak pernah ikut pengajian. Nah itu bahaya itu. Ikutilah pengajian, tapi yang betul-betul mengkaji, yang betul-betul mengajak menuju ke jalan Allah, ke jalan surga. Karena banyak juga gerbong nanti ternyata gerbongnya itu jalannya ke neraka. Bahaya juga. Nah, makanya hati-hati juga kita mencari gerbong ya. Ini rumus kehidupan, jangan santai kita. Jangan kita terlena dengan ke dunia. Ya dunia dicari, tapi jangan sampai kita melupakan akhirat.
Ya, sekedar aja sebetulnya yang diutamakan itu akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang jadi pedoman kita sebetulnya. Ya, oke. Baiklah sahabat-sahabat santri, pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu ya pengantar kita pada malam hari ini terkait dengan tema kita salat zahir dan salat batin bagian pertama. Kita nanti akan lanjutkan pada bagian kedua dan seterusnya. Nah, sebelumnya saya tutup dulu lalu nanti kita adakan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.